Selain dari kasus itu, Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Kanari Podcast Rencana Negeri. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk membahas mengenai bentuk good practice dan bad practice pada sistem smart governance yang ada di Indonesia. Pada hari ini hadir Kak Putri dan Kak Dadan yang akan menceritakan mengenai bentuk penerapan smart governance yang berhasil dan tidak berhasil yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Halo Kak Putri, apa kabarnya Kak? Halo Kak Sadat, syukur Alhamdulillah dalam keadaan baik. Kak Sadat gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga baik. Hari Jadi ini kita mau bahas tentang bad and good governance yang yang ada di ada di Indonesia Indonesia ini nih, Kak. Kak. Kak Putri bisa jelasin dulu gak sedikit aja tentang seperti apa sih good practice dalam smart governance itu? Ya. Boleh Kak Sadat. Jadi pengertian good practice dalam sederhananya adalah yaitu bentuk integrasi antara pihak yang baik dengan tata kelola pemerintah yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi secara cerdas yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat. Kasadat, kira-kira Kasadat tahu nggak nih bentuk-bentuk good practice yang udah ada dan udah dilakukan diterapkan di Indonesia? Udah pernah tahu atau pernah dengar belum? Apa Apa ya? ya? Kalau contoh yang sudah saya tahu sih ada Samsat Online ya, Kak. Samsat Online ini kayak pelayanan dari Samsat yang bisa bikin kita bisa bayar pajak kendaraan lewat HP aja, nggak perlu repot ke kantor Samsat. Simpel banget sih, Sih tinggal dibuka. buka aplikasinya, isi data, terus bisa langsung bayar deh. Praktis banget buat yang nggak sempat datang langsung kan. Betul banget. Jadi memang Samsat online ini mungkin yang paling banyak dipakai ya, terutama para cowok-cowok nih yang punya kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya contoh dari good governance yang lainnya yaitu adalah mau pelayanan publik yang disingkat menjadi MPP itu sudah ada di Kota Bogor, di kota tempat saya tinggal dan bekerja, yang dikenal sebagai Geraha Tiasa, yaitu pusat pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan mulai dari pemerintahan pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan juga swasta di dalam satu gedung yang memang letaknya itu ada di lobi mall Lipo Kebun Raya yang berada di pusat kota Bogor. Selanjutnya tujuannya apa sih MPP itu? Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan. Jadi kalau mau ngurus di satu tempat dan tempat yang lainnya itu perpindahannya cukup mudah dan sederhana, tidak perlu ke bolak-balik kantor instansi yang bersangkutan. Dan jam operasionalnya gimana nih? Jam operasionalnya itu ada di Senin sampai Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Terus ada apa aja sih pelayanannya di PP Graha Tiasa Bogor ini? Itu ada pelayanan BPJS, Samsat, Dukcapil, pajak, penanaman modal, PLN, PDAM, dan banyak lainnya. Teman-teman, setelah penjelasan contoh good practice ini nih, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih kenapa bisa sampai sukses nih gitu si bentuk pelaksanaan Samsat dan online MPP ini? Wah, Wah, menarik. menarik ya, Kak. Jadi pengen coba deh untuk pelayanan Samsat online dan MPP ini. Nanti saya akan coba sendiri ya, bagaimana sih rasanya menikmati keberhasilan penerapan dari smart governance ini. Baik, untuk perihal good practice ini sudah ada audien ya yang siap untuk berpendapat nih, Kak, mengenai kunci sukses pelaksanaan dua contoh good practice ini. Kita persilakan kepada Kak Dini untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih Kak Sadat atas kesempatannya. Kalau menurut saya sendiri, kunci keberhasilan penerapan good practice dalam mewujudkan smart governance di Samsat Online dan MPP Bogor terletak pada kolaborasi lintas instansi yang kuat dan saling bersinergi dalam memberikan pelayanan terpadu. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor penting karena membuat proses administrasi lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain itu, komitmen terhadap akuntabilitas serta orientasi pada kepuasan masyarakat menjadikan layanan semakin mudah diakses dan dipercaya. Upaya menciptakan inovasi secara berkelanjutan, meningkatkan kompetensi dan
integritas aparatur, serta menjaga kualitas pelayanan agar tetap adaptif terhadap kebutuhan publik juga berperan besar dalam keberhasilan ini. Kurang lebih seperti itu pendapat pendapat dari saya, Kak. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya nih kepada Kak Putri, gimana sih caranya agar instansi lain juga bisa menerapkan good practice demi mewujudkan smart governance yang bisa merata ada di semua wilayah Indonesia? Oke, baik Kak Dini. Setuju banget nih sama Kak Dini. Jadi memang harus ada kolaborasi ya, dan juga memang ada keinginan yang kuat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti itu. Dan selanjutnya dari pertanyaan Kak Dini, apa sih yang bisa diterapkan? Untuk beberapa hal yang bisa diterapkan untuk menerapkan good practice demi mewujudkan smart governance, langkahnya adalah yang pertama memperkuat fondasi tata kelola pemerintah, baik dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalitas. Yang kedua itu adalah adopsi dan integrasi teknologi, pelayanan digital yang terpadu, aplikasi daring, contohnya terus pengaduan elektronik, serta penggunaan data berbasis real time, yaitu berbasis langsung diketahui seperti itu. Selanjutnya adalah kolaborasi dan partisipasi publik. Di sini harus ada sinergi antara instansi, ada kemitraan, dan juga adanya edukasi serta literasi digital untuk masyarakat, memberitahukan bahwa sudah ada nih bentukannya, pelayanannya yang baru yang berbasis teknologi seperti itu. Dan selanjutnya adalah adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, yaitu di mana evaluasi dan perbaikan ini harus melihat evaluasi secara berkala dan tetap harus mementingkan respon cepat terhadap perubahan. Seperti itu, Kak. Wah, terima kasih banyak Kak Putri atas penjelasannya yang sangat mudah dipahami. Melalui penjelasan tadi membuka wawasan bagi saya bahwa ternyata smart governance bukan hanya soal teknologi, melainkan juga tentang kolaborasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat ya Kak. Dan Betul. tentunya semua hanya bisa terwujud jika setiap instansi memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk berkolaborasi. Ternyata semua tahapan dan usaha itu bisa ditempuh ya Kak. Kalau memang dari instansinya itu punya keinginan dan niat untuk mewujudkan smart governance. Teman-teman, selain good practice, tentu ada juga bentuk kegagalan yang terjadi dalam proses penerapan smart governance ini. Pada kesempatan ini, saya akan mengundang Kak Dadan untuk sedikit bertukar pikiran mengenai bentuk bad practice yang terjadi. Selamat datang Kak Dadan. Cerah sekali ya wajahnya hari ini. Tentu cerah ya dan semangat. Syukur alhamdulillah baik sekali kabarnya hari ini Kak. Baik Kak, kita akan lanjut ke pembahasan tentang bad practice ya Kak. Sebelumnya, bad practice adalah praktik buruk yang dapat mengikis kepercayaan publik, menciptakan ketidaksetaraan dan mengganggu efektivitas pemerintah itu sendiri. Selanjutnya Kak Dadan akan memberikan contoh mengenai bad practice. Silakan Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya teman-teman. Contoh bad practice itu sebenarnya sudah sering kita dengar ya. Tentu saja kegagalan dalam mewujudkan smart governance pasti ada. Salah satunya kebocoran data PDN yang terjadi karena akibat serangan ransomware. Kalau nggak salah, yang Lockbit 3.0 pada PDN Surabaya. Serangan ini membuat data pemerintah terkunci dan beberapa layanan publik sempat terganggu. Pemerintah melalui BSSN dan Kominfo menyatakan bahwa belum ada bukti pasti data bocor yang keluar. Namun setelah keamanan dan namun sistem keamanan dan cadangan data backup dinilai masih lemah. Pelaku sempat meminta tembusan sekitar 131 miliar ya. Banyak juga sebenarnya bentuk bad practice lainnya yang mungkin juga teman-teman tahu tentang contoh bad practice lainnya. Wah, sepertinya ada rekan kita nih Kak yang pernah baca atau dengar juga mengenai bad practice yang terjadi. Silakan Kak Soya untuk memberikan pendapatnya. Baik, Kak Sadat, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi kan dibahas sama Kak Dadan ada kasus kebocoran data di Pusat Data Nasional. Nah, selain dari kasus itu, saya juga pernah nih dengar dan baca tentang kasus proyek Bandung Smart City.
proyek ini sendiri kan sebenarnya proyek yang bagus ya Kak, karena kan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kota Bandung. Tapi ternyata waktu prakteknya proyek ini nih malah berjalan nggak semestinya gitu, karena ada beberapa pihak yang terkait di proyek ini tuh malah melakukan praktik korupsi. Apalagi para pelakunya tuh ternyata seorang ASN gitu, yang seharusnya berorientasi untuk meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Ini malah berorientasi untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, dari adanya kasus ini kan anggaran jadi terbuang ya Kak, dan proyek tuh jadi mandek. Hal ini kan jadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan untuk menciptakan smart governance itu sendiri ya kan Kak? Bener banget nih Kak, karena kasusnya viral. Jadi kita lebih tahu tentang contoh best practice ini. Kasus Bandung Smart City itu sebenarnya sayang banget ya. Proyeknya kan niatnya bagus. Buat kita, buat bikin pelayanan publik jadi lebih modern dan efisien. Tapi malah rusak gara-gara oknum yang nggak mana. Yang terjadi yaitu proyek yang seharusnya mendukung pelayanan publik malah jadi terbengkalai, anggaran terbuang percuma, dan kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif Smart City hancur. Padahal sebagai ASN seharusnya mereka menjadi contoh dalam integritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan justru cari keuntungan pribadi. Akibatnya bukan cuma proyek yang mandek, tapi juga kepercayaan publik jadi turun. Jadi dari kasus ini bisa kita jadi pelajaran ya, kalau teknologi secanggih apapun nggak akan berhasil kalau mental dan integritas manusianya masih lemah. Intinya smart governance itu nggak cuma soal sistem digital, tapi juga soal sikap, jujur, dan tanggung jawab dari orang-orang di baliknya. Betul banget sih Kak, karena kan di era sekarang ini kan informasi di sosial media itu gampang untuk diakses ya. Iya. Jadi informasi apapun dengan cepat tuh sampai ke kita gitu. Dan karena perkembangan teknologi juga, gampang untuk suatu kasus tuh jadi viral. Dan kemudian dengan adanya permasalahan-permasalahan yang tadi nih Kak, kayak kebocoran data dan korupsi di suatu proyek. Menurut Kak Dadan, gimana sih langkah atau alternatif lain yang bisa kita upayakan buat menghindari bad practice ini? Menurut saya beberapa cara ya untuk menghindari bad practice dalam mewujudkan smart governance ini. Yang pertama, mengurangi kesenjangan digital. Yang kedua, memperkuat perlindungan privasi dan keamanan. Yang ketiga, memprioritaskan solusi berbasis masalah. Terus yang keempat adalah mendorong partisipasi dan akuntabilitas publik. Yang kelima, memerangi korupsi dan monopoli. Yang keenam, itu membangun birokrasi yang adaptif ke begitu ke saya kalau menurut saya. Baiklah, kasus yang menarik dan agak sedikit berat ya, yang kita bahas kali ini. Tapi semoga kita semua bisa mengambil pelajaran penting dari bentuk good and bad practice dalam upaya mewujudkan smart governance ini ya. Terima kasih kepada para narasumber dan audien yang sudah meluangkan waktunya untuk membahas mengenai smart governance kali ini. Obrolan tadi bisa kita simpulkan kalau penerapan smart governance ini sebenarnya gak cuma soal teknologi aja, tapi juga tentang bagaimana pemerintah bisa berkolaborasi, transparan, dan juga tetap berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kita udah bahas juga contoh dari good practice seperti Samsat Online dan Mall Pelayanan Publik yang sukses memanfaatkan teknologi untuk mempermudah layanan publik. Tapi di sisi lain ada juga bad practice kayak kebocoran data atau kasus korupsi dalam proyek Smart City yang terjadi yang jadi pelajaran penting supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Intinya, smart governance itu bakal lebih berhasil kalau semua pihak punya komitmen, integritas, dan semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Terima kasih banyak buat Kak Putri, Kak Dadan, dan teman-teman audiens, ada Kak Dini dan Kak Soya yang udah berdiskusi hari ini. Saya Sadat Imani Bila, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Kanari Podcast Rencana Negeri. Terima kasih teman-teman.